juga pelatihan menanam mulai dari penyemayan, penanaman cabai dan tomat yang sesuai dengan dengan ilmunya ya Prof ya. Karena sesuatu juga bisa bila dikerjakan tanpa pengetahuan, tanpa ilmu, maka budidaya jamur ini ya kita sering dengar dan saya berhasil. Kenapa membibit cabai dan tomat? Harga cabai 1,1 9 ton lah gitu. 9 ton. Sekarang kalau ibu nanam 10 kolibet 10 kilo. 9 kilo. 9 kilo satu berapa Bu? Berapa mau? Penanaman serentak meskipun sudah dimulai nggak masalah, tetap ada launching seremoninya. Program BCNU Ansor punya program dalam satu tentang masalah bagaimana membentuk kekuatan ekonomi, ya kan? Kalau sebenarnya tekanannya seperti apa? Karena di sini lawan longsor sebenarnya, gitu. Karena kemarin aja pergerakan itu di atas 15 cm sudah. Kemarin yang lupa. Kalau lupa itu sih merupakan suatu kestabilan alam. Sebenarnya tidak tahu. Kalau nggak seperti itu bahaya, kan gitu. Nah akhirnya saya tarik kesimpulan, yuk kita bikin kekuatan ekonomi dan kemudian notabene sederhana kan, saya di S2 kan ngambil sistem rekayasa nuklir. Jadi yang saya tulis itu sistem, bukan berarti saya berjenggot. Terkadang saya bicara sistem rekayasa nuklir itu karena nuklir kan terdiri dari atom. Atom itu molekul yang paling kecil tapi bisa menimbulkan ledakan yang luar biasa. Apa yang menyebabkan ledakan itu? Karena bedanya potensial. Nah itu. Nah ini orang image-nya NU itu dengan tahlil, maulid. Itu harus dilaksanakan. Anda nggak punya sawah mau di mana? Indonesia sangat kaya, depan rumah bisa. Dengan metode-metode yang sangat sederhana. Kami sudah berjalan. Bahkan kemarin per rumah target saya 300 kolibet rumah, karena saya hitung di desa Buku Badan itu awalnya itu kaum termarginalkan yang dimanfaatkan oleh ternyata saya gali potensinya sangat luar biasa. Pekarangan rumahnya saya hitung itu 4 hektar. Ada yang sekian, ada saya gabung 4 hektar. Kalau saya mikir secara ekonomi saya harus sewa lahan 4 hektar. Ya kan, berapa uang yang bisa saya keluarkan? Terus belum lagi saya untuk biaya hakoka, nyiramnya, gandulnya. Baik, itu sudah tanam cabai, akan tapi mereka itu nggak jual cabai, jualnya apa? Sambal. Itu kan inovasi. Jadi saya sering saya pernah diskusi dengan salah satu orang yang pernah sukses dalam kampus ya. Saya pernah ngobrol diskusi dengan salah satu orang yang sukses dalam dunia bisnis, yaitu Bob Sadino. Kalau kalian jual apa? Tanam padi, jangan jual padi, jualnya beras. Kalau nggak lontong, kalau nggak nasi, karena itu ada knowledge, jadi nilai ekonomi tinggi, kan gitu. Makanya dengan kekuatan ini bisa terjadi hal yang sangat luar biasa, bahkan bukan hanya cabai, kan begitu. Apapun kita tanam untuk memanfaatkan pekarangan rumah, kan gitu. Kalau kita bicara tadi untuk masalah hidroponik apa, itu next, karena hidroponik itu butuh biaya yang sangat besar, kan gitu. Kecuali dalam tanda kutip waktu saya ke Jepang, karena di Jepang itu tanahnya sudah terkontaminasi dengan nuklir waktu Hiroshima lah. Jadi mereka nggak tahu, nah gitu. Dia bisa nanam padi kan padinya bagus. Nah itu pun hidroponik, kalau kita tangani sudah penuh dengan tanaman baru kita pakai hidroponik, kan gitu. Tapi kita juga harus tahu bagaimana sih cara nanam di atas air, kan gitu. Kita juga ntar saya kasih tahu lah seperti apa. Bikin aja sedikit kalau mau praktek. Kan gitu. Jadi kalau untuk produktivitas pemutaran ekonominya bagusnya tanam langsung. Gitu, kan. Mungkin itu aja gambaran-gambaran tentang kreativitas itunya. Karena begini,
orang miskin itu bukan orang nggak punya uang sampai saat itu di kantongnya, itu bukan orang miskin. Akan tapi orang miskin adalah orang yang punya ide dan kreativitas. Notabene petani itu mesti bawa campur, ya kan, panas-panasan. Dan generasi mudanya sudah tidak ada yang kerjanya sama. Kalau seperti itu, kerja apapun mereka, yang kalau kata dulu di kursi empuk jadi anggota tetap aja makannya nasi, kan gitu. Akhirnya saya ngumpulin tol itu bukan sekedar ngumpulin tol, akan tapi saya bikin aksi. Aksinya bersih-bersih sungai. Kenapa di sungai itu? Jadi mereka itu terkesan di luar, mereka peduli lingkungan, padahal mereka berkeuntungan di sana. Dan gitu. Akhirnya mereka budidaya. Kemarin Pak dapat ngaji dana proyek perluasan lagi dengan foto jamur itu. Saya itu sehari panen 2 kali, pagi sampai siang, terus sore panen lagi. Cepat. Jadi yang dibilang tadi jamur dari Jepang ada berapa Pak? Inoki. Iya, itu persis kayak seperti itu, cuma dia agak hitam. Dan kalau bisa juga jangan jamur, dibikin kasih apa lagi tuh yang ribut tuh, piping gitu, piping lah, apalah. Karena notabene, jadi tadi kalau per kilo berapa 50.000 pakai beli mahal, jualnya jangan per kilo, per bungkus Pak, sebungkus 5.000. Terjangkau ya. Biar terjangkau, nggak jadi masalah. Karena kita mainnya faktor kalian, kalau dalam rumus terus matematiknya itu mainnya kuantiti, gitu. Jadi nggak main quality ya, kuantiti sudah soal. Seperti itu Pak, mungkin itu pembukaan dari 2 produk tadi yang akan dikembangkan di Cindu tentang masalah jamur. Masih kita panen dapat berapa? Eksekusi aja pakai. Iya, kita mau jadi nggak jamur dulu atau mau cabai dulu. Cabai aja dulu. Perkiraan dari nanam sampai ke panen itu berapa bulan? 65 hari. 65. Terus masa produksinya berapa? Tergantung perawatan. Kalau perawatan yang bagus biasanya 13 tahun. Oh. Setan tuh kurang bagus. Tapi obatnya apa? Medianya apa? Bapak medianya apa? Oke. Ya, medianya maksudnya tanahnya kan. Tanah biasa tanah bubuk, Hmm. terus tai kambing, Hmm. itu dicampur. Iya. Tapi obatnya tuh cuma TS. Oh, itu kalau TS itu Pak. TS itu dia lebih ke daun. Oh. Gitu. Jadi apalagi Posca, kalau misalnya jangan pakai Posca, kalau Posca itu pemadatan. Ya. Nah, gitu. Nah, MPK Pak. MPK Mutiara bukan? Yang warna biru. Biru. Iya. Oh iya, 1916. Ya. Itu sebenarnya bagus Pak. Cuma kadar pemakaiannya. Gitu. Bapak ditabur atau dikocor? Dilarutin dulu. Dikocor Pak. Dikocor. Kocor memang bagus ya. Untuk tumbuh tuh bagus. Bagus tuh bagus ya. Buahnya nggak ada. Nah, iya. Main rasa. Ya saya aja dulu pernah waktu di Bogor, saya bikin telur asin rasa stroberi. Itu bukan disuntik saya. Itu alamiah. Karena saya main proses pola pakan. Gitu. Bukan saya disuntikin satu-satu. Kayak Pola makan dari bebeknya berarti. Nah itu sama, kalau kita pengen rasanya enak, rasanya segar, harus saya kasih tahu. Jadi di pohon itu, pohon apapun, ada unsur makro, ada unsur mikro. Nah, unsur makro tadi, kalium, nitrogen, banyak fosfor itu sulfida, ya kan, S unsurnya. Nah itu unsur makro, nah itu buat pertumbuhan. Nah kalau pertumbuhan unsur mikro kayak Fe, Feron, Zn, kan gitu, itu unsur mikro. Nah itu yang akan berpengaruh ke buah. Gitu. Ntar dalamnya ada lagi, ada boron. Nah, boron itu mengandung apa? Kan gitu. Boron itu mengandung sitoksin, auksin, dan gilerin. Nah itu untuk buah. Dari mana? Ntar Bapak gak usah pusing mikirin, ntar nih buat buahnya. Ini buat dasarnya. Siapa? Ntar kalau ada teman-teman yang punya lahan, saya terapkan dulu lahannya Pak. Jadi suksesnya pertanian itu mau jenis apapun, baik batang keras, batang lunak, tanaman panah, hortikultura, semuanya itu kuncinya ada di pengolahan lahan. Kalau pengolahan lahannya benar, gampang. Di Losari kemarin BI ngomongin saya,
Di Losari itu penghasil panas terbesar dunia. Gara-gara apa? Gara-gara bawang. Kalau siang hari begini lihat tanahnya putih. Karena dia penggunaan pestisida dan mineral itu bawang dipaksa untuk tumbuh. Makanya bawang itu obatnya mahal. Itu pemulihan tanahnya butuh waktu 30 tahun. Insya Allah tanahnya. Saya bilang kalau di saya cukup yang 10 tahun tapi masih bisa diolah, masih bisa produktif, masih bisa ditanami. Nah itu 30 tahun nggak boleh ditanam, diolah terus, baru dia akan ditanam. Gimana kalau kita kan ini tim itu banyak, ada muslimat, ada NU-nya sendiri, ada Banser seperti itu. Harapan itu nanti mungkin kita ngobrol itu antara jamur dan cabai itu bisa berbarengan untuk kita jalankan. Sebab tim banyak, juga mudah-mudahan anggaran juga ada. Jadi ada tim jamur mungkin butuhnya ada berapa orang. Kita kelola fokus di jamur, di tanah pengembangan usaha NU juga di di cabai juga ada daripada banyak juga di cabai. Terus yang keduanya ini berbicara itu dengan tanaman polybag apa dengan tanah yang biasa di luas gitu? Untuk sementara karena kita memanfaatkan Karangan rumah. Itu kalau apa yang cocok bisa dihidupkan dengan perekonomian NU lah gitu. Jadi saya kutip dari lagunya Puspa ya. Jadi saya pikir di sini itu kemarin waktu di data saya ya kalau penelitian Kuningan Timur termasuk Ciniru. Saya nggak kenal Ciniru, tapi saya kenal titik koordinat. Makanya saya dibawa muter-muter di mana saya setlog dulu, saya zoom ini kayak kenal gue daerah kan gitu. Ternyata oh iya, saya kenal itu benar. Itu salah satu yang pernah saya injak. Titik airnya dari mana? Di situ ada semuanya. Ada air dari sana. Bagus airnya, sampai sini terkontaminasi dengan sulfida. Nah, gitu. Makanya tanah di sini ada yang putih, ada yang kuning-kuningnya. Kontaminasi dari mana Pak? Karena di sini require lah, bukan terkontaminasi. Itu udah unsur tanahnya seperti itu. Jadi semua yang organik itu kimia, mengandung kimia. Semua. Jadi organik itu dikala kita prosesnya. Saya bisa merubah organik jadi kimia bisa, merubah kimia jadi organik juga bisa. Kan gitu. Jadi kalau kata kayak contoh kita di singkong aja. Singkong itu mengandung cyanida, ya kan? Terus apa tuh yang membuat keripik tuh? Yang cyanida bukan. Alas. Bukan yang Gadung ya. gadung tinggi pak. Bahkan cyanida gadung itu bisa melelehkan logam. Kan gitu. Makanya tradisi pakai apa? Yaitu pakai arang. Ya abu. Karena abu itu sifatnya adalah mengikat. Kan gitu. Sifatnya karbon. Gitu. Jadi kalau saya bikin obat buat hama, sekali semprot mati gitu. Tapi bahaya buat manusia dikala si tanaman itu turut kemakan kita, itu efeknya ada. Itu dari apa? Dari akar cermat. Buat cermat. Itu Prof kalau rumput supaya nggak tumbuh lagi. Nah, saya ada obatnya. Ukur persiapan bibit yang sudah ada biar nggak usah bikin bibit dulu nunggu. Artinya Ibu PAC nanti September Yasin Akbar itu launching, ketemu Yasin Akbar yang berikutnya itu sudah lomba panen. Ada satu atau dua ada tanaman yang sudah berbunga. Sudah berbunga. Bisa. Nah, itu pas launching. Panen pertama cuma nggak banyak kalau panen pertama. Nah, harapannya perlombaannya nanti Yasin Akbar yang September itu launching, yang ketemu Yasin Akbar lagi itu sudah lomba panen. Itu Septembernya akhir apa? Kayaknya akhir Bisa terjadi. Bisa. Pohon cabai itu berapa rumah? Dengan nama-namanya? Setorkan ke? Sedang desa Rambatan dikasih kepada ketua muslimat. Ketua muslimat desa Rambatan. Nanti setiap ketua muslimat itu kan ada majelis taklim. Itu balik lagi kepada majelis taklim, ngambil berapa polybag itu kan. Nah, ketika satu majelis taklim, berarti nanti siapa yang aktif dalam segi pengajian itu dulu. Nanti ngambil satu orang berapa? Enggak, kita akan berpusatnya
data itu, pusat data itu di desa ya, Ya. akan di majelis taklim atau di ketua ranting muslim? Ketua ranting muslim. Ketua ranting. Masalahnya nanti kalau apa ya, datanya ini kadang-kadang nanti akan membingungkan ini juga petugas yang mengantar, mengambil panen. Begini, kalau bisa mah kita bikin formulir BNN address, contoh nama Ibu Sena, ambil berapa politik, alamatnya di mana, kan gitu. Nah itu bakal masuk database. Dia mau menanam tanggal berapa, kan gitu. Berarti kita punya estimasi tuh, panen tanggal berapa, kebutuhan pupuknya berapa, bisa jadi bisa gitu. Nah, yang pendataan itu mungkin yang lebih paham adalah teman-teman ibu muslimat yang di lapangan. Kan begitu, kita tinggal kasih bangku kosong, setelah bangku kosong itu diserahkan ke kita, oh butuhnya sekian, politik ini. Oh kalau itu saat ini pun sudah bisa diprediksi. Yang menentukan Bisa bukan masalah masalah. aja. Maksudnya per rumah tentukan berapa pohon. Nah kali per desa berarti ditarget berapa orang. Tinggal sekarang ketua muslimat Nah, kalau- kecamatan meminta kepada ketua ranting untuk mendata ibu-ibu yang mau apa? Yang mau apa mau nggak mau harus dikirim. Ya, Kalau kita mencoba dari pengurus, Kecuali ada yang minta, ya mangga. iya gitu, maksudnya kita coba ke pengurus dulu. Nah, kalau pengurus kan instruksinya enak. Iya. PAC kan satu desanya 15 orang ya sudah lumayan. Berarti satu desa misalkan contoh pukul rata 15 orang ya kali 9 desa. 9 desa sama pengurus PAC Iya. anggap 10 berarti ya 150. 150. 50. Saya pupuk saya Pak, itu bisa jadi PPA. PPA itu pupuk penahan air. Kemarin uji coba, musim kemarau kan kemarin Pak ya. Orang-orang nggak ada yang bilangnya tanam padi, tanam padi panen. Iya. Itu Tapi emang hasilnya ya kurang dikit lah, karena kurang air. Tapi Pak ngerawat 10 itu ikut nggak? Ngerawat 10 sama ngerawat 1000 sama aja. Oh sama aja. Sama aja sampainya. Harusnya sih. Gitu. Tapi kalau pengen sedikit basic itu masalah. Ya maksudnya kan untuk awal-awal sekiranya kita jangan terlalu membebani jamaah untuk ya anggap saja pokoknya mereka itu ya jagain nyiram saja Oke, itu mau di rumah apa di di rumah ya Bu ya. Oh, jadi kalau udah besar baru bisa. Kalau gitu. Soalnya kan dia kebutuhan ini. medianya Prof. Kemarin tuh Pak Anwar udah ajak aja mau cari medianya. tanah, yang penting sih siapin Nah, tanah. tanahnya di mana? Tanahnya yang penting jangan tanah sengketa Pak. Jadi saya pakai yang murah. Ya, makanya kata Pak Anwar kemarin kita cari tanah yang bagus, pakai tanah merah. Kalau kita bisa matangkan tanah di sini, Amat. kan itu. Tapi tanahnya ini, Prof. Dia kalau lempung. iya, Kurangnya agak bener-bener itu. kalau dok, tahu kalau dok, Prof. Keras saya baru. Kalau musim hujan, dia bubur kayak gitu. Ya, saya bukan tanah itu lumpur. Itu ada bilang sebenarnya tanah seperti itu Pak bagus karena mengandung unsur mikro. Ya, kalau hujan Pak, kalau lain ini kan keras Pak ada. Betul, karena orangnya, Akar itu enggak istilahnya enggak cuma di bawah. Makanya profesor ini bisa ngasih pupuknya di semua tanah. Berarti nggak usah nyari tanah. Nggak usah nyari tanah. Oke lah, Bisa menggunakan pokoknya polybagnya ya di sini. Tanahnya ngambil dari sini, tinggal cek tanahnya. Kita catat, tolong dicatat apa aja bahan-bahan untuk medianya. bisa ini kan di rumah. 10 tomat, 10 cabai, 10 terong, gitu aja ya. Jadi pokoknya menerima laporan harian, waktunya hari ini siram, waktunya foto, waktunya diputik atasnya, semuanya Kerja mana ya?
nggak usah kerja ibu di HP aja. Jadi ayo, apa gitu? Bentar isi kuota. Siapa nanti? Semua yang di lapangan Banser siap ya? Tadi siap kan Banser? Ya, siap. Kan ada 50% ya untuk pelaksana dari muslimatnya, dari Bansernya, ada 50% untuk pengelolanya. Terus dari yang ketitipan. Ketitipan mah Kan ketitipan bebas contoh bebas nyambel, bebas mengkonsumsi untuk kebutuhan rumah tangga ini. bebas jual juga Pak. Kan misalkan kita target sekilo, kalau nanamnya 10 dapatnya 5 kilo kan ya untuk 4 kilo. Oh gitu. Terus dia mau ditulis berapa? Media tanamnya 2:1:1. Maksudnya kebutuhannya apa? Polybag. Per desa 15 Nah, 15 lah sementara. kali 10 ya, 100. Tambah pengurus PAC kan, jadi 10 kali 15, 150. 150 kali 30 berarti sampai 10 terong 10 150 tomat 10. 2:1:1 itu apa aja? Nah, 2-nya itu tanam, 1-nya itu kompos, 1-nya lagi sekam. Kalau mau ngasih sekam saya lihat dulu. Lihat dulunya apa? Kalau emang sekam mentah, saya lihat dulu dia patogennya ada nggak, itu pertama. Ada bakteri nggak di dalamnya. Kalau mau saya bawa Microsoft, saya bawa. Jadi jenis apa kira-kira bisa merusak akar kan gitu. Karena intinya dalam pertanian itu di penanaman awal. Kadang udah gede kena virus terus apa kena jamur. Nah itu karena media itu medianya nggak benar. Gitu. Nah ntar caranya bagaimana, harus seperti apa kan gitu. Kalau saya sih untuk awal aman ya, ntar saya kawal. PAC saja yang untuk menginfokan. Yang ini teknis yang di logistik yang pusat di sini, itu pelaksana gitu. Untuk masyarakat luas sekecamatan Ciniru, mudah-mudahan kelak kita akan mewariskan kepada generasi kita sebuah gerakan-gerakan yang membawa manfaat. Itu aja Kak Aziz ya. Sahabat-sahabat TPN Ciniru, kali ini kami sedang berada di Sekretariat Ansor Banser Kecamatan Ciniru, tepatnya yaitu di Pondok Pesantren Anijong. Nah, kali ini saya ditemani dengan anggota Banser. Boleh perkenalkan Pak? Terima kasih. Nama saya Pak Imarsan dan sehari-hari saya aktif di Banser. Untuk kan kita itu lagi ada program ya itu terkait penanaman jamur dan cabai. Pendapat Bapak itu bagaimana sih untuk program ini ke depannya? Ya, terima kasih. Saya sangat salut sekali dengan kedatangan Pak Profesor yang alhamdulillah memberikan ilmu kepada kita semua, pada anak Profesor dan juga semua yang di ruangan sekretariat Profesor. Itu sangat menguntungkan sekali yang ketika kita bertanam begitu menghasilkannya sangat banyak, tapi ketika orang profesor memberikan pencerahan keterangan pada kita mengenai penanaman cabai, terong dan jamur akan lebih bertambah hasilnya. Barangkali. Ya, makasih Pak. Berarti Bapak ini sangat mendukung sekali program ini untuk ke depannya. Sangat mendukung sekali. Sebab Bapak dirasakan nanti oleh kita semua sebagai anggota kantor Banser ya. Yang alhamdulillah tadi juga kan teman-teman